bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan, berupa amanah yang Engkau percayakan kepada kami, kepercayaan sebagai aparat garakan kegiatan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, pejabat tinggi Pratama, administrator, pengawas dan baik dengan selalu mengedepankan kepentingan orang banyak berusaha. Dalam sambutannya, Bupati Tulang Bawang Hajah Winarti menyampaikan, melalui rolling ini, untuk saya sama berbagi ilmu dan bisa memajukan OPD masing-masing. Jangan takut bagi ASN yang di rolling, karena ini adalah langkah penyegaran untuk bersama membantu pembangunan di Tulang Bawang dan semangat baru. Berikut sambutan Bupati Tulang Bawang Hajah Winarti. Bisa diberikan kesempatan untuk berkarya, melaksanakan tugas tupoksinya dengan baik sebagaimana kewajiban kita sebagai umat manusia dan juga kewajiban kita mengabdi di Saya Bumi Nengah Nyapur di Kabupaten Tulang Bawang yang kita cintai. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Forkompimda yang hadir mewakili pada kesempatan hari ini, dan saya minta maaf karena pelantikan kita harus kembali di ruangan terbuka karena kita semuanya berharap Kabupaten Tulang Bawang tetap bisa mengendalikan progres COVID-19 yang terus naik di seluruh Lampung dan Indonesia, karena memang kondisinya mungkin semuanya harus bergerak bersama. Jadi saya minta maaf kepada seluruh tamu undangan, terkhusus juga keluarga yang menghantarkan tidak bisa berdekatan di acara pelantikan. Pak Sekda dan juga Pak Penli, Kepala BKD sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas persiapan ini, dan juga Kabak Protokol yang sudah mempersiapkan dengan cepat dan baik hasil Baper Zakat dan juga pertimbangan Bupati Tulang Bawang. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang diberikan amanah pada sore hari ini sesuai dengan janji sumpah yang saudara-saudari ucapkan, sesuai dengan SK yang saya tanda tangani dan diterima langsung pada sore hari ini. Dan mungkin nanti juga dari Kominfo ada dokumentasi, protokol ya Pak Doli ya, langsung ada dokumentasi. Saya tadi ada yang berpamit dengan saya, junior anak STPDN, karena harus pulang ke daerahnya, dan cukup bangga dia bergabung di Kabupaten Tulang Bawang dalam jangka waktu 2,5 tahun. Dia berputar di 4 bagian, karena sesungguhnya setiap di bagian itu pasti dapat ilmu yang tidak dapat di bangku sekolahan dan kampus. Maka jangan sampai berpikiran kok saya digeser ya, kok saya di rolling ya. Sesungguhnya di semua bagian itu ada ilmu yang kita dapat, yang pasti kita dapatkan, pasti kita dapatkan. Maka saya minta pada saat rolling seperti ini, dan ini adalah suatu penyegaran yang memang harus dilakukan di sebuah organisasi, ini nikmati dan segera adaptasi. Adaptasi dengan pimpinan, dengan lingkungan. Jangan berpikir takut dipindah ke sana kemari. Jangan. Yang hadir mewakili pada kesempatan hari ini, dan saya minta maaf karena pelantikan kita harus kembali di ruangan terbuka karena kita semuanya berharap Kabupaten Tulang Bawang tetap bisa mengendalikan progres COVID-19 yang terus naik di seluruh Lampung dan Indonesia, karena memang kondisinya mungkin semuanya harus bergerak bersama. Jadi saya minta maaf kepada seluruh tamu undangan, terkhusus juga keluarga yang menghantarkan tidak bisa berdekatan di acara pelantikan. Pak Sekda dan juga Pak Penli, Kepala BKD sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas persiapan ini, dan juga Kabak Protokol yang sudah mempersiapkan dengan cepat dan baik hasil Baper Zakat dan juga pertimbangan Bupati Tulang Bawang. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat
kepada Bapak Ibu sekalian yang diberikan amanah pada sore hari ini sesuai dengan janji sumpah yang saudara-saudari ucapkan, sesuai dengan SK yang saya tanda tangani dan diterima langsung pada sore hari ini. Dan mungkin nanti juga dari Kominfo ada dokumentasi, protokol ya Pak Doli ya, langsung ada dokumentasi. Saya tadi ada yang berpamit dengan saya, junior anak STPDN, karena harus pulang ke daerahnya. Dan cukup bangga dia bergabung di Kabupaten Tulang Bawang dalam jangka waktu 2,5 tahun. Dia berputar di 4 bagian. Karena sesungguhnya setiap di bagian itu pasti dapat ilmu yang tidak dapat di bangku sekolahan dan kampus. Maka jangan sampai berpikiran kok saya digeser ya, kok saya di rolling ya. Sesungguhnya di semua bagian itu ada ilmu yang kita dapat, yang pasti kita dapatkan, pasti kita dapatkan. Maka saya minta pada saat rolling seperti ini, dan ini adalah suatu penyegaran yang memang harus dilakukan di sebuah organisasi, ini nikmati dan segera adaptasi. Adaptasi dengan pimpinan, dengan lingkungan. Jangan berpikir takut dipindah ke sana kemari. Jangan. Kita untuk berbagi ilmu dan memajukan OPD masing-masing. Penyegaran ini saya berharap bisa membawa dampak semangat baru untuk bisa bersama-sama kompak gotong royong. Pertama, kita sedang menghadapi COVID-19 yang kita tahu ini tidak bisa kita berdiri sendiri satu OPD, hanya dinas kesehatan saja. Tapi kita semuanya harus bergotong royong bersama dengan tim gugus COVID, masyarakat, seluruh ASN, dan semua komponen. Karena PR kita saat ini masih tetap sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat saya di istana mewakili dari seluruh kepala daerah, 27 kepala daerah diundang di Istana Jakarta, istana Bapak Presiden. Tetap arahan beliau adalah bagaimana kita tetap fokus di setiap daerah untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dengan protokol kesehatan. Jelas berbeda. Sekarang bupatinya Winarti gelar Pangeran Suri 2017 sampai 2022, masih 2 tahun lagi kita dihantam COVID tahun 2020. Dan juga dibantu oleh para kepala kampung dan tentu teman-teman wartawan yang selama ini juga bekerja sama dengan baik, yang mungkin juga menjadi pertimbangan nanti dalam jangka waktu dekat. Pak Kabak Protokol, saya ingin juga diskusi dengan teman-teman wartawan karena memang anggaran untuk Kominfo banyak kita kurangi, nanti kita diskusikan lagi ya. Ya, kok sorak-sorak. Ya, ini menjadi masukan saya, ini spontan soalnya nggak ada catatan, nggak ada di sini ya. Saya mengatakan karena protokol kesehatan ini harus bersiar terus secara masif. Sosialisasi ini secara masif Pak Sekda harus dilakukan. Pak Sekda dan keberatan kalau saya ngomong Kominfo. Karena ini harus kita lakukan. Nanti perwakilan saja ketemu dengan saya di pendopo, rumah dinas. Kita bahas bersama-sama tapi tetap dingin dan enak ya. Karena memang ini kondisi yang sangat sulit yang dilakukan oleh Pak Sekda dan para kepala puskesmas yang sudah di garda depan untuk mengerti bahwa saya benar-benar ingin masyarakat bisa terpantau dengan baik, berkoordinasi dengan camat dan kepala desa, kepala lingkungan dan lainnya untuk menekan COVID-19. Yang selanjutnya, sekali lagi saya berharap 25 program bergerak melayani warga ditelaah, dibaca kembali adakah itu tabungan kita selama menjabat sebagai ASN maupun pejabat yang lain di Kabupaten Tulang Bawang. Adakah tabungan akhiratnya di situ? Kalau tidak ada, hapus, ganti. Saya sangat terbuka kalau memang harus ada direvisi. Tidak relevan untuk saat ini, saya sangat terbuka. Silakan OPD menyesuaikan targetnya dan lain-lain. Tapi ingat, tugas saudara-saudari adalah bagaimana menyukseskan, membantu kepala daerah untuk mencapai target kerja dalam mewujudkan visi misi kepala daerah yang menjadi salah satu
barometer saudara mendampingi, membantu daripada pimpinan tertinggi di sebuah daerah. Untuk itu tetap semangat kalian. Saya melihat walaupun ada yang angkat kaki kanan, kiri dan lain-lain, tapi kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua yang saya sebut tadi, dan juga pemuda Karang Taruna dan yang lainnya, khususnya teman-teman penawar haji dan teman-teman lain. Saya minta segera beradaptasi dan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya sekali lagi mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian segera adaptasi dan ikutin regulasi, cepat masif untuk bisa menyatukan program 25 yang sudah ada di OPD masing-masing dan target-target yang lain yang sudah ditentukan seperti MCP yang ditentukan oleh KPK, lalu program-program yang lainnya yang menjadi sebuah standar dalam pemerintahan di sebuah wilayah, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Saya cukup bangga pada sore hari ini semua berjalan dengan baik, dan saya cukup bangga dalam kondisi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah, seluruh Lampung, Kabupaten Tulang Bawang. Saya berkomunikasi, berkeliling di beberapa perusahaan. Mereka masih belum melakukan PHK, walaupun ini juga menjadi salah satu kekhawatiran saya, karena ini menjadi hal yang sangat menakutkan ketika semua perusahaan tidak bisa beroperasi karena hal-hal yang menyangkut daripada kepailitan maupun kondisi-kondisi lain tentang keuangan dan sebagainya. Untuk itu sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mari kita terus bersyukur dan menjalankan tugas kita sebagai ASN yang sudah digariskan menjadi takdir saudara-saudari. Mari kita nikmati dengan senang sehingga ini menjadi nikmat yang luar biasa, sehingga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, terus ditambahkan untuk saudara-saudari dan keluarga saudara-saudari. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winarti juga berharap bagi para ASN yang dilantik dan di rolling ini agar terus bekerja dengan sesuai tupoksi dan punya kesempatan untuk bisa berinovasi agar tidak tertinggal. Dirinya juga berpesan di masa pandemi agar terus menjaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan untuk menekan wabah COVID-19. Ada beberapa tempat yang memang kosong, otomatis ini juga menjadi penyegaran ya. Kita sesuaikan untuk bisa terpenuhi beberapa tempat yang memang harus ada yang diisi, seperti ada camat kalau nggak salah 2 itu juga kosong kan. Jadi kita coba penuhi dengan standar-standar yang memang sudah kita tentukan melalui Baperjakat. Jadi hari ini kita pelankan di samping ya biasalah ini penyegaran biar semakin banyak para ASN ini di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, ini juga menambah kekayaan mereka untuk bisa berinovasi, karena kita yang kalau tidak berinovasi nanti tidak tertinggal mereka, kasihan. Kita berikan kesempatan saja kepada mereka. Sudah pertimbangannya sudah beberapa lama Pak Sekda bersama Ibu dan Baperjakat. Sudah beberapa kepala OPD masih mencoba PLT. Kira-kira kapan PLT? Dalam jangka waktu dekat ya, Insya Allah. Total yang dilantik hari ini ada berapa bunda? Ada sekitar 90-an sekian. Karena tadi kan ada kepala sekolah itu kan harus definitif karena mengejar untuk ujian. Jadi yang tadinya PLT kita definitifkan, terus puskesmas juga harus kita kukuhkan. Jadi sifatnya ada yang pengukuhan sebenarnya. Mungkin pesan-pesannya bunda? Kenapa? Pesan-pesannya mungkin bu? Saya berharap penyegaran ini lebih bisa menggerakkan lagi gotong royong untuk tugas-tugas mereka di OPD mereka masing-masing dan target sesuai dengan yang sudah berjalan selama ini sudah bagus, tapi kan ini juga dari Kabupaten Tulang Bawang, Tegar TV Rinto melaporkan. Mereka